Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki hikmah kelima dari kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima duminalak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirah minka. Ya, maknanya begini. Ijtihadmu, seriusmu, segala jerih payahmu, upayamu terhadap hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah untukmu. Dan pada saat yang sama Anda malah lebih sembrono, lebih mengabaikan, meremehkan hal-hal yang dituntut oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa mata hati Anda sedang kabur sebenarnya. Ya, sedang kabur. Kabur itu ya nggak bisa melihat mana yang terang, mana yang gelap. Kira-kira berada di wilayah abu-abu lah gitu ya. Kenapa? Karena mata hati itu hanya melihat yang tersembunyi. Sementara mata kepala, al-basor, al-basirah itu mata hati melihat yang tersembunyi. Kalau mata kepala hanya melihat yang tampak nyata. Nah, manusia itu kadang-kadang, ini rentetan dari hikmah keempat sebenarnya. Manusia lebih senang mengurus hal-hal yang tersembunyi. Yang di sana sesungguhnya adalah wilayah-wilayah ilahi. Nah, yang tampak nyata ini adalah wilayah-wilayah syariah sebenarnya. Nah, karena itu di wilayah syariah itu ada wilayah yang disebut ijtihad. Maka di situ silahkan Anda beristihad sepenuhnya. Tetapi kalau wilayah yang sifatnya hakikah, maka Anda jangan sampai berintervensi di sana. Umumnya manusia malah sembrono terhadap yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Di wilayah syariah ini perintah larangan, sambil berangan-angan, melamun. Melamun apa? Wah, yang penting dapat surga, yang penting dapat pahala, yang penting beres semuanya. Loh, ini namanya sembrono. Banyak orang salah paham antara sembrono ini dengan tawakal. Ya, tawakal itu beda dengan sembrono. Jadi begini, wilayah-wilayah yang sifatnya rasional, akal pikiran, fisika, itu memang harus kita serius. Wilayah saintis itu serius kita. Tapi wilayah jiwa itu adalah urusan-urusan Allah. Dijamin semuanya di sana oleh Allah. Artinya begini, ketika kita serius terhadap hal-hal yang sifatnya rasional seperti perintah dan larangan Allah, atau kita sedang tekun mencari pengetahuan, maka di hati kita mestinya mengingat, ya Allah, aku sedang mencari ilmu. Sesungguhnya tekad mencari ilmu itu hakikatnya darimu. Engkau menganugerahi aku pengetahuan, lalu engkau takdirkan aku mencari pengetahuan itu. Engkau memberi aku banyak anugerah, lalu engkau menakdirkan aku berdoa. Engkau sudah melimpahkan pahala padaku, lalu engkau menakdirkan aku taat. Ini kalimat yang seringkali saya ingatkan untuk Anda ingat, supaya apa? Supaya kita ini lebih serius hal-hal yang menjadi urusan kita, bukan sembrono, bukan mengabaikan. Orang itu kalau mengabaikan, itu tandanya apa? Ya tandanya orang mengikuti selera nafsunya. Dan nafsu itu akan menjadi sumber segala pengingkaran kita kepada Allah, sumber segala kelalaian kita kepada Allah, sumber segala imajinasi agar kita bersenang-senang terus-menerus, terblokir di dalam otak Anda misalnya segala hal yang nikmat asik saja, yaitu selera nafsu semua. Itu menyebabkan kita itu seringkali mengabaikan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Kenapa sih Allah itu menuntut kita di balik perintah dan larangan itu?
Ya itu karena fadl rahmatnya Allah yang luar biasa kepada kita. Untuk supaya apa ya? Supaya kita siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sombong, ya, jangan sombong. Sombong bagaimana? Wah, saya ini sudah siap menghadap langsung kepadamu Tuhan. Itu namanya satu bentuk arogansi spiritual. Jadi apa? Allah sendiri menyiapkan satu bentuk peradaban untuk menghadap Dia secara rohani. Lalu disiapkan agama, disiapin situasi ruhaniyah, disiapin macam-macam yang begitu menghadap Allah itu merasakan totalitas. Maka itu yang disebut udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam. Kalau itu diartikan asilmu itu adalah agama Islam. Kafah itu ya syariahnya, artinya akal rasional, saintisnya, kemudian qalbunya, batinnya, dan rahasia batinnya. Ya, oke, saya kira itu yang di hikmah ini yang perlu kita